Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan metode daring atau dengan cara daring atau online, karena memang situasi menghendaki demikian. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi daripada semangat kita untuk melaksanakan kuliah. Para mahasiswa yang berbahagia, pertemuan kemarin sudah kita bahas topik yaitu anwaul kalimat atau macam-macam kata. Bahwa kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf. Yang kemarin sudah kita pelajari bersama, walaupun secara global, dan untuk pengembangannya saya mohon kepada mahasiswa semuanya untuk berusaha sendiri, di mana dan kesempatan manapun bisa dilaksanakan pengembangan itu. Kemudian untuk topik yang kedua dalam pertemuan ini yaitu membahas tentang al-jumlah al-ismiyah. Dari dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan al-jumlah, jumlah, atau dalam istilah lain adalah jumlah al-mufidah, yaitu susunan kalimat yang sempurna. Dalam arti kalimat atau jumlah itu tersusun paling tidak dua kata. Tapi kadang-kadang tersusun dari lebih dari dua kata. Dan masing-masing kata dalam jumlah mufidah itu disebut atau dihitung sebagai bagian dari jumlah itu. Jadi di dalam bahasa Arab jumlah itu ada yang disebut dengan al-jumlah al-ismiyah dan ada jumlah al-fi'liyah. Nah, jumlah mufidah sendiri tadi, ya, sebelum bahas ini, yaitu jumlah yang terdiri dari dua kata atau lebih, ya, yang mengandung pengertian yang sempurna. Nah, disebut jumlah mufidah itu, ya, kalau ada mubtada tambah khobar, kalau ada fi'lu harus ada fa'il atau ditambah dengan al-maf'ulu bihi. Kalau ada syarat mesti ada al-jawab. Ya. Ini disebut dengan jumlah mufidah. Jadi nanti yang kita bahas adalah ini, sama ini. Jadi ada subjek, ada predikatnya.
Ini kan seperti bahasa Indonesia. Ada kata kerja, ada subjek yang mengerjakannya. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia namanya kata intransitif. Tapi kadang-kadang ada kata kerja, ada subjeknya, kemudian ditambah objek. Kalau ada objeknya ini maka disebut dengan istilah dalam bahasa Indonesia disebut kalimat transitif. Kemudian kalau ada syarat, harus ada jawabnya supaya jumlah itu menjadi jumlah yang mufidah, jumlah yang memberikan pengertian yang sempurna. Maka ketika ada jika, kalau bahasa Indonesia umpamanya in, maka harus ada jawabnya maka. Jika gini-gini maka. Jika saya mendapatkan ranking yang pertama, maka saya akan memberikan hadiah pada kawan-kawan saya. Jika makalah itu kalau ada syarat saja, jika saya mendapatkan ranking, terus mau apa? Ya, supaya menjadi sempurna, maka kalimat itu harus syarat itu harus disempurnakan dengan jawabnya. Nah, sekarang pembahasan kita pada kali ini adalah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan wal khobar atau tambah khobar. Nah, ini saya hapus ini. Jadi mubtada ini disebut subjek dalam bahasa Indonesia. Kemudian khobar ini disebut dengan predikat. Jadi umpamanya contohnya saja, al-ustadzu qaimun. Al-ustadzu ini disebut mubtada, qaimun disebut khobar, subjek. Jadi ustadz ini adalah subjek, qaimun itu adalah predikat, artinya keterangan dari ustadz. Ustadz itu berdiri. Nah, ini jumlah ismiyah. Nah, mubtada itu apa? Ya. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa, yang terletak di awal jumlah. Jadi mubtada adalah isim marfu, isim yang dibaca rafa sebagai pokok susunan kalimat. Atau dalam definisi lain itu ya, mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang terletak di awal jumlah. Awal jumlah itu artinya di awal susunan kalimat. Jadi al-ustadzu ini disebut mubtada sebab dia, kata al-ustadzu ini terletak di awal kalimat. Nah, dibaca rafa, tandanya adalah dhammah sebab isim mufrad. Nah, kemarin sudah kita pelajari pembagian isim
kalau dilihat dari segi penunjukannya terhadap jumlah, maka isim itu ada isim mufrad, ada isim musanna atau tasniyah, dan isim jamak. Nah, kebetulan di sini isim mufrad tandanya ketika rafa, karena mubtada tadi adalah isim yang dibaca rafa, kemudian dia isim mufrad, maka tandanya adalah dhamma. Ini harus pelajari. Ini untuk mengetahui isim mufrad itu cirinya apa. Kemarin sudah, ya, artinya ya tidak menunjukkan makna ganda maupun makna yang jamak atau makna banyak. Nah, ketika rafa itu tandanya apa? Dhamma. Ketika nasab fathah, ketika jar kasroh. Nah, itu ada uraiannya tersendiri. Kemudian qaimun itu khobar. Jadi khobar adalah isim marfu juga. Tandanya kalau isim kemarin itu adalah ada tanwinnya. Kalau ini kemarin tandanya isim adalah al, ya, al. Jadi khobar adalah isim marfu yang disebutkan untuk menjelaskan mubtada, ya. Atau isim ada satu definisi lain, isim yang dibaca rafa yang disebutkan sebelum khobar itu adalah mubtada dulu. Jadi mubtada itu disebutkan lebih dulu daripada khobarnya. Nah, isim marfu itu sendiri bermacam-macam. Kemarin, kalau kebetulan al-ustadzu qaimun. Tapi kalau kebetulan musanna, maka menjadi berbunyi al-ustadzani qaimani. Nah, al-ustadzani qaimani. Jadi ini sama-sama isim dibaca rafa, jadi mubtada. Tapi karena di sini berupa isim musanna, maka tandanya adalah alif. Nah, alif kemarin itu baca rafa, tandanya alif. Ya. Sama-sama pada, tapi karena isim mufrad tandanya dhamma, ini musanna tandanya. Kalau jamak mudzakkar salim umpamanya al-muslimuna qaimuna. Nah, mubtada sama isim mufrad karena berisi jamak mudzakkar salim tandanya wawu. Ya, pun wawu. Jadi masing-masing dari isim mufrad, isim musanna dan isim jamak itu sama-sama dibaca rafa, itu tandanya berlainan, ya. Demikian pula ketika isim itu dibaca nasab dan dibaca jar, maka tanda isim itu menjadi berlainan satu sama lain. Ini saya hapus dulu karena pembahasan jumlah fi'liyah itu untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian umpamanya jamak taksir ar-rijalu qadimuna, laki-laki banyak itu qadimuna sama datang. Mengapa qadimuna? Sebab rijal ini adalah jamak taksir, isinya adalah laki-laki, maka khobarnya adalah juga harus jamak yang menunjukkan banyak laki-laki, yaitu jamak mudzakkar salim, sebagaimana yang kita pelajari
kemarin itu ada jamak itu apa? Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Nah, jumlah ismiyah itu adalah terdiri dari ini, mubtada dan khobar. Nah, khobar di sini predikat ini itu bisa bermacam-macam. Ya. Jadi khobar di sini, al khobar itu ada kalanya khobar itu mufrad, tunggal, artinya tidak. Seperti contoh-contoh ini. Jadi umpamanya al muslimu sholihun, ini tunggal, hanya tidak berupa jumlah. Ya. Al muslimani sholihani. Ya. Atau ini adalah contoh-contoh dari lainnya saja. Seperti ini contoh-contohnya, ini cukup ini. Ya, cukup ini. Jadi karena khobarnya di sini tidak berupa jumlah sendiri, maka khobar ini disebut khobar mufrad. Kemudian ada khobar yang berupa jumlah. Nah, ini menjadi masalah lagi. Artinya kan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah saja belum. Ya. Kemudian di sini khobar kok berupa jumlah. Ini ya memang harus dipelajari, sebabnya masuk komponen jumlah ismiyah. Ini jumlah sendiri itu ya, ada jumlah al-fi'liyah, dan ada jumlah al-ismiyah. Khobar ini, khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah. Jadi umpamanya jumlah fi'liyah, al-muslimu yajlisu, al-muslimu yajlisu, abuhu, muslim itu duduk, abuhu, bapaknya. Dia jlisu ini fi'il, abuhu ini adalah fa'il, ini fi'il dan fa'il, jadi khobarnya al-muslimu. Jadi yang jadi khobar di sini bukan yajlisunya, tapi jumlah antara fi'il yajlisu dan abuhu sebagai fa'ilnya. Maka ini yang disebut dengan khobar jumlah, ya, khobar jumlah tapi fi'liyah. Khobar berupa jumlah fi'il dan fa'il, maka khobar ini disebut khobar jumlah fi'liyah. Ya. Al-muslimu jalasa, al-muslimani jalasa. Kemudian ada jumlah ismiyah. Umpamanya al-masjidu babuhu wasi'un. Di masjid itu mubtada, ini di samping jadi mubtada, dia itu menjadi khobar. Jadi mubtada babuhu wasi'un ini mubtada dan khobar sendiri. Ya. Jadi babuhu wasi'un ini adalah jadi khobarnya al-masjidu, sehingga ini disebut dengan khobar jumlah ismi.
namanya al-madrasatu. Al-madrasatu babuha wasi'atun. Sekolah itu babuha pintunya. Ini jadi khobar. Ada khobar, ada dalam khobar ini jadi subjek dari al-madrasatu. Mengapa ha? Di sini hu, sebab ini kembalinya pada masjid. Menggunakan ha, ini kembalinya pada madrasah. Kemudian yang ketiga ada khobar itu yang disebut dengan sibul jumlah. Serupa dengan jumlah. Karena jumlah itu kalau tidak fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Tetapi jumlah sibul jumlah itu bukan yang namanya sibul jumlah, tidak terdiri dari fi'il dan fa'il dan juga tidak terdiri dari mubtada dan khobar. Tetapi terdiri apa? Jar, majrur, dan dzaraf. Jar majrur itu apa? Huruf jar dan yang dijarkan. Ini untuk tambah jauh ini. Jadi namanya ada contoh Al-Kitabu alal maktabi. Kitab itu mubtada, alal maktabi ini khobar. Jadi huruf jar ala dengan kata yang jatuh sesudahnya itu dibaca jar, maka apa itu namanya huruf jar dan yang dijarkan ini disebut jar majrur yang mengejarkan dan dibaca jar. Jadi kalau ada satu predikat terdiri dari jar dan majrur, ini disebut dengan sibul jumlah, khobar sibul jumlah. Mengapa disebut dengan khobar sibul jumlah? Karena bukan alal maktabi, ini tidak sempurna. Alal maktabi di atas meja. Berbeda dengan ini, yajlisu abuhu, ayahnya di duduk. Kemudian yang dzaraf umpamanya at-tilmidu, amal fasli. Siswa itu amal fasli. Ini dzaraf. Dzaraf itu adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan satu makna tempat atau makna waktu, ya, waktu. Kalau yang menakkan tempat namanya dzaraf makan, yang menunjukkan waktu disebut dengan dzaraf zaman. Ya, namanya yang dzaraf apa itu nama zaman, umpamanya Dhahab bal ustadu al ustadu berapa zaman waktu. Al ustadu zahibun ilal masjidi sobahan, tapi itu bukan
susunan apa itu namanya jumlah sibul jumlah, tetapi itu lain. Tapi yang dimaksudkan di sini saya maksudkan adalah kata-kata sobakan. Termasuk sin dibaca nasab menunjukkan waktu, yaitu waktu subuh. Jadi saya simpulkan lagi atau saya ulangi lagi bahwa di dalam bahasa Arab itu susunan sempurna, susunan kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan jumlah atau jumlah mufidah, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih, ya, yang mengandung pengertian yang sempurna. Ya, disebut sempurna itu tadi ketika ada subjek harus ada predikatnya. Dalam arti bahasa Arabnya ada mubtada harus ada khabarnya. Kalau ada pekerjaan fi'il harus ada subjeknya yang mengerjakan. Ya, mana pekerjaan itu tidak ada yang mengerjakan, ya tidak sempurna. Umpamanya ja'a datang, bukan kata kerja datang, tapi ja'a nah, kan tidak memberikan pengertian. Maka harus dilanjutkan, umpamanya ja'al ustadz, datanglah al ustadz, pak guru itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada syarat mesti harus ada jawabnya supaya susunan kalimat itu memberikan pengertian yang sempurna. Dalam pembicaraan ini, ya, dalam topik ini kita membicarakan jumlah ismiyah. Ya, jadi jumlah itu ada kalanya ismiyah, ya, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada itu apa? Isim yang dibaca lafaz tadi, ya. Kemudian yang terletak pada awal jumlah, ya, yang terletak pada awal jumlah. Ada pengertian apa tadi? Ada definisi lain, ya. Isim marfu, isim yang dibaca lafaz sebagai pokok susunan kalimat, pokok kalimat, ya. Setiap mubtada selalu disertai dengan khobar. Jadi tidak ada subjek tanpa predikat, itu tidak ada. Jadi mubtada mesti disertai dengan khobar. Kemudian isim marfu, ya, isim marfu itu tinggal isimnya. Kalau mau isim mufrad ada cirinya. Jadi mubtada itu mesti dibaca lafaz. Kalau kebetulan mubtada itu isim mufrad, maka tandanya adalah dhammah. Jadi harus dibaca al-ustadzu, bukan al-ustadzi, ya. Kalau kebetulan yang jadi mubtada itu musanna, isim tasniyah, maka tandanya adalah alif, al-ustadzani qaimani. Dua pak guru itu berdiri. Jadi mubtada itu harus menyesuaikan mubtadanya. Kalau mubtadanya musanna dua, maka khobarnya harus musanna juga. Kalau jamak, mubtadanya jamak, maka khobarnya pun harus jamak. Mana yang jamak muannats salim? Al-muslimatu qaimatun. Al-muslimatu qaimatun. Jadi al-muslimatu qaimatun ini adalah sama-sama isim dibaca rafa, kemudian tandanya adalah dhammah karena isim jamak muannats salim. Tandanya kemarin itu untuk membentuk isim jamak muannats salim adalah dengan menambahkan alif
dan ta pada akhir kata itu. Al-muslimah menjadi al-muslimah. Kalau kemudian jamak, ya, taksir umpamanya. Kalau kebetulan jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak, maka khobarnya pun harus menunjukkan jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Nah, sekarang khobar, imatun, imani, imun. Khobar ini ada yang mufrad. Artinya khobar di sini imani tidak berupa jumlah. Tidak seperti yajlisu abuhu. Nah, jadi kita bedakan. Namanya ada contoh. Ya, contoh begini. Al muslimu jalisun. Dengan al muslimu jalasa. Nah, ini lain. Kalau jalisun ini khobarnya berupa mufrad karena tidak berupa jumlah. Kalau jalasa ini berupa jumlah sebab di sini ada fi'il. Fi'il itu kata kerja itu, ya, yang ada di jumlah fi'liyah besok itu memang membutuhkan subjek, dan subjeknya ini disimpan, akhirnya huwa. Besok itu dhamir itu yang kembali kepada al-muslim. Kemudian khobar itu ada khobar jumlah. Kalau disebut jumlah itu seperti ini tadi, ada kalanya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jadi susunan kalimat bahasa Arab itu ada yang disebut jumlah ismiyah, yaitu jumlah susunan kalimat yang dimulai isim, ya, isim. Jadi bedanya al-ustadu qaimun dengan yakumul ustadu. Nah, ini beda. Jadi yakumul ustadu ini dimulai dengan fi'il. Besok kita bahas. Maka kalau ini karena dimulai dengan isim disebut jumlah ismiyah, tapi kalau dimulai dengan fi'il, susunan kalimat atau jumlah itu disebut jumlah fi'liyah. Nah, karena itu di dalam khobar itu ada jumlah fi'liyah karena khobar di sini dimulai dengan fi'il, yaitu yajlisu. Kemudian jumlah khobar itu ada khobar jumlah ismiyah. Ini dimulai khobarnya itu dengan isim, yaitu babuhu wasi'un. Babu ini isim, maksudnya babun, kemudian ada disandarkan kepada bu. Al madrasati madrasatu babuha wasi'atun. Ini juga dimulai dengan isim, maka jumlah disebut ismiyah. Nah, ini jumlah ini. Kemudian yang ketiga, khobar atau predikat itu ada kalanya yang disebut dengan syibhul jumlah, serupa dengan jumlah. Karena apa? Sama-sama dua kata, tapi tidak mengandung pengertian alam maktabil. Pengertiannya apa? Tidak sempurna. Di al-kitabu alam maktabi di sini khobar, tapi terdiri dari huruf jar ala dan yang dijarkan namanya majrur. Kemudian yang kedua, sibul jumlah itu kalau ada di situ khobar berupa dzaraf, itu ama, khalfa, fauqa dan sebagainya, itu disebut dengan khobar sibul jumlah. Ya. Jadi memang demikian, ya, yang harus kita pelajari. Kita harus memperkaya diri. Ini hanya sebagai poin-poinnya saja, ya, karena memang di dalam silabus itu materi semacam ini harus disampaikan.
Kalau memang kurang tuntas, maka ya saudara kalau merasa materi itu kurang tuntas, ya bagaimana supaya menjadi tuntas? Kalau saudara merasa itu belum cukup, ya bagaimana supaya menjadi cukup? Maka saudara semuanya dituntut oleh kemauan saudara sendiri, kemauan yang kuat, ya, kemauan yang kuat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang saudara rasakan sendiri. Kalau saudara merasakan aku kurang ini, maka kekurangan itu harus saudara penuhi, ya. Jadi umpamanya orang yang dirinya itu merasa masih bodoh, umpamanya maka harus belajar. Bukan kok bodoh terus membiarkan diri. Nah, itu namanya orang yang menipu diri sendiri. Merasa bodoh kok tidak mau belajar. Biasa merasa lapar kok tidak mau makan. Ya, akhirnya kan ya yang merasakan dia sendiri, dia menipu dirinya sendiri. Ya, tidak punya uang umpamanya, itu ya harus ditutup, bagaimana dipenuhi supaya punya uang. Jadi kalau merasa tidak punya uang, maka ya harus kerja keras supaya kurangan yang ada pada dirinya itu bisa dipenuhi dengan cara bagaimana yang bisa ditempuhnya. Cukup sekian, ini pelajaran atau kuliah secara singkat, secara daring. Kalau terlalu lama juga sama kasihannya, ya, kasihannya karena harus ya ada kuota, kemudian kuota itu juga harus ya dibeli, sebab tanpa ada fasilitas itu kita tidak bisa melaksanakan apa-apa dalam kondisi pandemi semacam ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta kepada saudara-saudara semuanya untuk mengembangkan materi-materi yang semacam ini dari diri saudara semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.